Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi dan ke masjid, salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan mengaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa yang mohon keselamatan. Mari kita ulang kembali doa yang sedang kita bahas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Kita yang terakhir kemarin sudah sampai kepada mohon diberi taubat sebelum mati, dirahmati, disayangi, dikasihi ketika mati, dan dimudahkan di dalam sakaratul maut kita. Ada satu lagi yang terselip di dalam rangkaian bagian taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan dimudahkan ketika sakaratul maut itu adalah mohon diberi ampunan, maghfirah setelah mati, wa maghfiratan ba'dal maut. Jadi kemarin kita memang sengaja menggabungkan yang rahmat ketika kita mati, dirahmati ketika mati, dan dimudahkan ketika sakaratul maut. Nah, yang terselip di situ wa maghfiratan ba'dal maut kita bahas yang sekarang. Diampunkan sesudah mati. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idealnya yang seharusnya dengan media yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, itu mestinya dosa itu sudah terampunkan sebelum kita mati. Kemarin sudah agak lama saya sampaikan, kita ini kan memang diberi kesempatan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Meskipun kita sebagai manusia itu ya memang tidak bisa lepas dari dosa, tapi Allah memberikan media untuk menghapus dosa itu. Dosa itu bisa dihapus dengan perbuatan baik, karena setiap perbuatan baik dalam Islam itu
bisa menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua perbuatan baik itu bisa menghilangkan dosa. Lalu kemudian ada mekanisme yang lain, yaitu istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita mohon ampun. Habis sholat mohon ampun. Di kesempatan lain juga istighfar. Dan itu dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu setiap hari paling tidak baca istighfar itu sampai 70 sampai 100 kali. Lalu masih ada lagi mekanisme taubat. Taubat ini untuk dosa-dosa yang besar. Dan taubat ini kalau memang taubatnya nasuha, taubatnya betul, sungguh-sungguh, Rasulullah pernah menyatakan at-taib kama la dzambala. Orang yang sudah bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi ya bersih. Makanya seringkali orang yang sehabis puasa itu digambarkan seperti bayi yang baru lahir. Dosanya bersih. Tetapi itu semua kan kalau memang diterima. Amal ibadahnya diterima. Istighfarnya diterima. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang orang sudah terhapus dosanya. Nah, kemungkinan yang kedua, orang itu memang membawa dosa ketika sudah mati. Jadi mati masih dengan membawa dosa. Nah, meskipun mati membawa dosa, itu pun juga ternyata masih ada mekanisme yang dimungkinkannya untuk bisa dihapuskan dosa ketika kita sudah mati. Makanya lalu ada konsep juga kita itu memohonkan ampunan kepada orang yang mati itu. Jadi yang dimohonkan ampun tidak hanya untuk diri kita sendiri ketika kita masih hidup, tetapi nanti ketika kita mati pun juga masih ada konsep kita ini diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampun kepada orang yang sudah mati. Loh, kalau kita diperintahkan mohon ampun untuk orang sudah mati, ya mestinya kan ada kemungkinan untuk diampunkan dari doa-doa orang yang masih hidup. Kalau misalnya kok amal orang yang masih hidup tidak berfungsi bagi orang yang mati, dan ngapain Allah memerintahkan? Karena diperintahkan Allah agar supaya orang mukmin itu mendoakan orang yang sudah mati, berarti ada kemungkinan dosa yang masih kita bawa ketika kita sudah mati itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas sekali dalam Al-Quran perintah agar supaya kita itu memohonkan ampun kepada orang yang sudah mati. Rabbana walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang sudah datang dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksud saya, yaitu sudah kaum Muhajirin Ansor, itu selalu berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Jadi siapa saja orang-orang yang sudah mendahului kita ini, kita doakan, tapi syaratnya mereka membawa iman. Dan janganlah engkau jadikan di antara hati kami ini ada perasaan dengki, ya, sesama kaum mukminin, muslimin. Dan sesungguhnya Allah itu maha belas kasih dan maha sayang. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perintah Allah. Kita ini diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang mendahului kita dengan iman. Nah, karena kita diperintahkan, makanya kita itu selalu berdoa.
Ini hebatnya orang mukmin itu ya, tolong menolong itu tidak hanya dalam persoalan yang bersifat fisik, material, ya. Nggak punya uang, tolong dibantu nyumbang. Ya. Sedang repot, tolong dibantu. Ya. Ada masalah, tolong dibantu dipecahkan. Tidak hanya persoalan seperti itu. Sampai mendoakan untuk diampunkan dosanya itu juga merupakan bagian dari tolong menolong di antara orang-orang mukmin. Makanya kita kan selalu berdoa kan, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, untuk orang tua kita. Tidak hanya orang tua kita, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Diberi penjelasan di belakangnya. Al ahya'i minhum wal amwat. Jadi yang kita doakan itu baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Masya Allah. Makanya lalu ada konsep anak soleh. Anak soleh itu adalah orang yang mendoakan orang tuanya. Ini konsep-konsep penting dalam Islam yang menunjukkan bahwa meskipun kita itu nanti mati, kita tuh masih didoakan oleh orang-orang muslim, ya. Yang lain, bahkan yang mendoakan itu seluruh dunia, wong itu tidak dibatasi loh. Ketika kita mendoakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat, itu berarti orang muslim sak dunia, orang mukmin sak dunia itu kita doakan semua. Berarti kita juga sama didoakan oleh orang muslim, orang mukmin sak dunia. Luar biasa kita ini, ya. Saling tolong menolong dengan orang muslim mukmin itu, ya. Kita doakan setiap hari. Loh, tapi kok kadang-kadang kok tidak sadar. Wong doakan saben dina kok nyatane kok kadang-kadang kok ya dong tukaran dong paidu-paidunan dong caci maki dong. Kan rada aneh sebenarnya. Padahal doanya selalu itu Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Tidak hanya doa, kalau kita zikir ya, mendoakan mukmin muslim itu sampai karena sedemikian berupa pentingnya, rukun khutbah itu diantaranya harus ada itu. Ya, mendoakan orang mukmin muslim itu. Makanya kalau khutbah di kedua itu ya, setelah hamdalah, sholawat, salam itu kan selalu kemudian apa khotib menyatakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Masya Allah itu. Ya. Coba bayangkan sampai seperti ini Islam itu mengatur untuk persaudaraan muslim itu supaya mendoakan orang yang sudah meninggal. Berarti ada kemungkinan ya kita wafat besok, ya, terus kemudian karena didoakan orang mukmin itu diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon ampun pada Allah ketika setelah mati. Belum lagi kemudian ada konsep amal jariyah. Kalau tadi kan doa diampunkan, amal jariyah itu amal yang tidak pernah putus. Jadi meskipun sudah mati tapi amalnya mengalir terus. Dan kalau amalnya mengalir berarti kan tambahan amal. Dan sekali lagi amal yang baik akan menghapus dosa. Makanya bapak-bapak biasanya senang kalau amal jariyah itu. Amal jariyah itu apa misalnya ya, seperti bangun masjid. Ya. Nah, ini seperti ini selama masjid ini digunakan, dipakai, pasti akan mengalir terus dosanya. Tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Pahalanya. Betul Pak, pahalanya. Ya. Makanya ya Allah begitu ini ada karpet royoan, saya Pak. Bangun panti asuhan juga begitu. Saya. Dengan kemampuannya masing-masing tentu saja. Masya Allah seperti itu. Amal jariyah itu. Oleh karena itu, ya monggo ini di manage betul ya. Kita bagaimana bisa sebagian harta kita itu bisa kemudian menjadi amal jariyah bagi kita yang nanti
akan terus mengalir pahalanya di saat kita ada di akhirat nanti. Nah, jadi sekali lagi doa ini sangat penting ya. Jadi wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, sekiranya Engkau juga berkenan mengampunkan aku, memberikan maghfirah kepadaku setelah nanti kami mati. Dan itu sekali lagi dengan cara kita didoakan oleh orang-orang mukmin, oleh orang muslim, dan juga dari amal jariah yang sudah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kita juga senang mendoakan orang lain makanya. Jadi kalau ada misalnya tetangga kita yang wafat, ada undangan tahlilan, ya kita datang. Ya, mudah-mudahan dengan begitu nanti pada saat kita mati ditahdirkan orang, didoakan orang. Jadi yang senang lah, yang senang mendoakan orang. Ya, dengan begitu lalu insya Allah nanti juga kita akan didoakan orang banyak. Dalam hadis misalnya juga disebutkan kalau orang wafat disolatkan 40 orang, itu kan diampunkan, itu kan menunjukkan bahwa sekali lagi memang ada manfaat dari perbuatan orang yang masih hidup kepada orang yang sudah wafat itu, yang bisa membawa akibat kemudian diampunkannya dosa itu. Demikian Bapak dan Ibu, ya, mari kita akhiri pengajian kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.